Halo semuanya, hari ini kita akan bedah bareng sebuah buku yang keren banget. Judulnya, Bicara Itu Ada Seninya, karya Oh Soo Hyang. Kita bakal bongkar rahasia-rahasia simple yang bisa mengubah total cara kita berkomunikasi. Siap? Pernah nggak sih kamu ngerasa udah ngomong panjang lebar, jelasin ini itu, tapi kok rasanya kayak ngomong sama tembok? Pesannya nggak nyampe, dan kamu ngerasa nggak didengerin sama sekali. Frustrasi banget kan? Nah, kita semua pernah ngalamin ini. Menurut buku ini, solusinya itu bukan dengan naikin volume suara atau ngomong lebih keras. Sama sekali bukan. Rahasianya adalah dengan memandang komunikasi itu sebagai sebuah seni. Yup, sebuah keahlian yang ternyata bisa kita pelajari dan kita asah. Dan kita mulai dari mana? Nah, ini bagian yang paling menarik. Fondasi pertama dari jago berbicara itu, ironisnya, justru jago mendengarkan. Karena sebelum kata-kata kita bisa didengar, kita harus benar-benar bisa mendengar orang lain dulu. Ada satu kutipan kunci di buku ini yang benar-benar dalam. Untuk bisa terhubung, kita harus belajar mendengarkan dengan segenap jiwa. Ini intinya. Mendengarkan itu bukan sekedar nunggu giliran kita buat ngomong, tapi sebuah proses aktif buat benar-benar paham dan berempati sama lawan bicara. Jadi gimana caranya? Gampang, ada 3 langkah praktis. Pertama, ubah niat kita. Jangan dengerin sambil nyiapin jawaban di kepala, tapi dengerin buat benar-benar ngerti. Kedua, jangan takut buat nanya. Misalnya, oh jadi maksud kamu begini ya? Ini nunjukin kita peduli. Dan ketiga, ini penting banget. Perhatiin bahasa tubuh dan ekspresi wajahnya. Seringkali pesan yang sesungguhnya itu ada di sana, bukan cuma di kata-kata. Oke, fondasinya udah kuat nih. Sekarang anggap aja kanvas kita udah siap. Waktunya kita memilih catnya. Nah, disinilah kita masuk ke teknik membentuk kata-kata. Sama kayak seniman memilih warna, kita juga harus pintar memilih kata. Cat pertama kita adalah logos atau logika. Ini adalah senjata kita untuk meyakinkan lewat nalar, fakta, dan argumen yang masuk akal. Waktu kita pakai data atau alur berpikir yang jelas, kita itu lagi ngomong sama otaknya lawan bicara. Ini yang bikin argumen kita jadi kuat dan kredibel. Tapi manusia kan bukan robot. Fakta dan data doang kadang terasa dingin dan nggak personal. Makanya kita butuh cat kedua, pathos atau emosi. Inilah yang bikin pesan kita jadi hidup, jadi nyambung secara personal dan menyentuh hati pendengar. Biar lebih kebayang, coba lihat perbedaannya. Kalimat peningkatan efisiensi 15%, itu logos. To the point, jelas, ngomong ke kepala. Tapi kalimat bayangkan kelegaan tim kita, nah itu pathos, langsung ngena ke hati. Kuncinya? Komunikator yang hebat itu nggak memilih salah satu, tapi bisa menyeimbangkan keduanya dengan pas. Kita udah punya fondasi mendengarkan yang kokoh dan teknik merangkai kata yang ciamik. Tapi, semua itu bisa jadi sia-sia tanpa elemen terakhir yang super penting, cara penyampaiannya. Karena gimana cara kita ngomong itu sama pentingnya dengan apa yang kita omongin. Kita balik lagi ke analogi melukis. Kalau kata-kata itu adalah catnya, maka suara, nada, dan bahasa tubuh kita, itulah sapuan kuasnya. Tanpa sapuan kuas yang tepat, cat sebagus apapun bakal kelihatan datar dan nggak menarik di atas kanvas. Jadi, gimana caranya? Ada 4 kunci utama. Pertama, mainkan nada dan kecepatan bicara. Jangan monoton kayak robot. Kedua, pakai jeda. Berhenti sejenak sebelum ngomongin poin penting, itu efeknya luar biasa. Ketiga, postur tubuh yang tegap dan percaya diri. Dan terakhir, kontak mata yang tulus. Ini cara paling simpel buat bangun koneksi. Nah, sekarang kita udah punya semua alatnya. Kita punya kanvas, yaitu kemampuan mendengarkan. Kita punya palet warnanya, yaitu logika dan emosi. Dan kita punya kuasnya, yaitu cara kita menyampaikan pesan. Sekarang, waktunya menggabungkan semua itu untuk menciptakan mahakarya komunikasi kita sendiri. Biar gampang ingatnya, begini rangkumannya. 1. Selalu mulai dengan mendengarkan, itu kanvas kita. 2. Warnai pesan kita dengan campuran logika dan emosi yang seimbang. Dan 3. Gunakan cara penyampaian kita sebagai sapuan kuas terakhir yang menghidupkan seluruh lukisan itu. Oke, sebagai penutup, aku punya satu pertanyaan buat kamu renungkan. Dengan semua bekal ini, kira-kira satu hal kecil apa yang akan kamu coba lakukan secara berbeda besok pas ngobrol? Coba deh pikirin, karena seni berbicara itu dimulai dari satu langkah kecil.